Jadi kalau hari ini wakil ketua DPRD sudah dipanggil, ketua DPRD sudah dipanggil, tinggal mantan gubernur Jawa Timur yang belum dipanggil. Karena kantornya sudah digeledah gitu, tinggal dipanggil doang yang belum nih gitu. Tinggal dipanggil aja gitu, atau memang nggak mau dipanggil karena beliau yang nanti akhirnya menjadi tersangka utama misal gitu kan. Ini mereka mangkir gara-gara apa gitu? Apakah karena mereka sibuk atau karena apa, atau sedang menyusun berbagai macam kalimat agar kemudian satu frekuensi. Hai korban ghosting, kalau ketika kita lagi kecil kemudian kita pernah dengar lagu yang namanya diobok-obok airnya diobok-obok, ketika dewasa kita mendengar bahwa kantornya diobok-obok. Kenapa kantornya diobok-obok? Karena di sana ada berbagai macam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim yang kemudian perlu kejelasan. Jadi yang perlu kejelasan itu bukan hanya dia dengan kepastian kita, tapi juga kasus korupsi dana hibah Jatim. Sehingga berbagai macam penggeledahan dilakukan, ya kan. Terakhir ada berbagai macam uang yang kemudian disita, kemudian ada juga beberapa dokumen-dokumen elektronik dan sebagainya yang kemudian disita oleh KPK. Dan 2 kali terakhir juga ada pemanggilan kepada mantan ketua DPRD Jawa Timur dan wakil ketua DPRD Jawa Timur. Jadi ketua dan wakilnya sudah sama-sama dipanggil gitu. Cuma hal yang sama dari mereka adalah sama-sama belum bisa hadir. Jadi masih mangkir dulu mereka semua ini, masih mangkir dulu mereka semua, sehingga yang sampai hari ini diperiksa oleh KPK hanya 4 saksi yang kemudian dari pihak-pihak lain di luar ketua DPRD dan wakil DPRD ini. Dan dari berbagai macam hal ini gitu kan, kita jadi melihat gitu, wakil ketua DPRD, ketua DPRD gitu kan, ini sama-sama dipanggil, sama-sama ingin diminta keterangan gitu kan, entah mereka nanti posisinya sebagai apa, dan apa yang kemudian nanti mereka ungkapkan kita gak bakal ngerti. Cuma sejauh ini gitu, salah satu kantor yang kemudian diobok-obok selain dinas pertanian, selain dinas peternakan gitu kan, dinas peternakan, itu juga ada kantor gubernur Jawa Timur. Ada apa di kantor gubernur Jawa Timur ini? Mungkin buktinya ada di sana. Kalau bukti itu ada di sana, di kantor gubernur Jawa Timur gitu, pasti otomatis orang yang di dalamnya terlibat. Cuma yang sakti, kalau ternyata kantor gubernur itu sudah digeledah, kantor gubernur sudah diobok-obok ya, meskipun ini bukan air gitu. Tapi orang yang ada di sana, orang yang menjabat di sana, ini selamat itu sakti. Masa iya gitu, ada bukti di satu daerah, ada bukti di satu tempat, tapi dia tidak ikut terlibat. Wah, nggak tahu saya gitu. Maka kita nggak mengerti apa yang kemudian akhirnya sedang dalam proses pendalaman ini gitu. Tapi bagaimanapun, pada akhirnya ternyata KPK sudah memberikan kerjasama dengan kantor urusan imigrasi gitu, sehingga dari berbagai macam nama-nama yang sudah KPK berikan dari 21 nama ini, itu sudah tidak bisa bepergian ke luar negeri agar kemudian nanti proses pemeriksaannya jauh lebih cepat dan jauh bisa dilakukan dengan baik gitu, sehingga ini tidak mengulur waktu yang lama lagi gitu kan, meskipun prosesnya agak panjang memang karena dugaan kasus korupsi dana hibah ini memang perlu diketahui secara lebih mendalam, sehingga nanti ketika terjadi keputusan ini bukan keputusan yang berdasarkan asumsi tapi berdasarkan berbagai macam fakta-fakta dan keadaan yang ada. Tapi hal yang kemudian kita perlu lihat adalah apakah kemudian gitu ketika satu tempat ini digeledah, ketika satu tempat ini menjadi salah satu peristiwa kejadian gitu, tapi ternyata orang-orang yang di sekitar situ tidak diminta keterangan. Jadi kalau hari ini wakil ketua DPRD sudah dipanggil, ketua DPRD sudah dipanggil, tinggal mantan gubernur Jawa Timur yang belum dipanggil. Karena kantornya sudah digeledah gitu, tinggal dipanggil doang yang belum nih gitu. Tinggal dipanggil aja gitu, atau memang nggak mau dipanggil karena beliau yang nanti akhirnya menjadi tersangka utama misal gitu kan. Itu yang kemudian kita nggak ngerti sampai sekarang dan terus melakukan perkembangan-perkembangan. Tapi sampai hari ini KPK cukup signifikan melakukan berbagai macam progres-progresnya gitu terkait pemrosesan dugaan korupsi dana hibah ini. Jadi penyelidikannya per hari terus berjalan, manggil saksi, kemudian ada barang bukti baru, disita lagi barangnya, itu terus berjalan tuh gitu. Dari perjalanan-perjalanan ini akhirnya kita ya sepekan lagi akan semakin jelas gitu apakah kemudian Hovifah ini adalah terlibat dalam proses korupsi dana hibah atau enggak gitu. Kalau enggak ya sekalian enggak, supaya tidak ada isu-isu miring tentang Hovifah gitu, supaya tidak ada kabar-kabar miring akhirnya menjurus kepada Hovifah. Cuma anehnya kalau ternyata kantornya sudah digeledah tapi beliau ternyata tidak ikut terlibat dalam proses korupsi dana hibah. Wah, ini sakti
sakti mantraguna. Saya nggak tahu ini sakti atau memang tidak terlibat. Cuma rasa-rasanya untuk kemudian tidak terlibat tapi buktinya ada di dalam itu sangat mustahil. Karena gak mungkin lah kantor gubernur itu bisa dimasuki oleh seluruh orang. Gak mungkin lah kantor gubernur itu menjadi tempat umum yang akhirnya semua orang bisa mengakses gitu kan. Ini kan hanya akses-akses tertentu gitu. Apakah kemudian juga dijebak? Ya bisa jadi juga. Tapi apakah kemudian nanti ini akan bagaimana ceritanya di masa depan? Cuma yang kasihan adalah kalau pada akhirnya ternyata ada berbagai macam argumen-argumentasi yang kemudian disampaikan bahwa ternyata Gubernur Jawa Timur sebenarnya terlibat misalnya. Nah, ini yang repot gitu. Karena posisinya Bunda Hovifa ini kan sedang mencalonkan diri kembali sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Wah, nggak jadi nyalon nanti beliau ini. Tapi dari berbagai macam mangkirnya panggilan-panggilan ini ya, baik ketua DPRD, wakil ketua DPRD, ini nggak paham ini mereka mangkir gara-gara apa? Apakah karena mereka sibuk atau karena apa? Atau sedang menyusun berbagai macam kalimat agar kemudian satu frekuensi. Kan gitu. Jadi kebohongan yang kemudian dilakukan secara masif itu akan menjadi kebenaran. Maka sedang diatur mungkin. Tapi apapun itu, dana hibah Jatim harus dikelola dengan baik dan kita sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemangku yang kemudian punya kewenangan untuk kemudian mengalokasikan dana hibah dari anggaran daerah ini, ya harus bisa memastikan bahwa anggaran ini sampai kepada masing-masing yang kemudian menjadi tujuan, sehingga proses pembangunan yang diharapkan dari dana hibah Jatim itu dapat terdampak dan terasakan oleh masyarakat di Jawa Timur. Wah, karena kalau dikelolanya nggak baik ya nggak maju-maju ini gitu. Semakin banyak uang yang digelontorkan ya semakin kaya orang yang korupsi, tapi masyarakatnya juga maju-maju gitu. Tapi semoga ke depan siapapun memimpin di Jawa Timur dapat mengelola dana hibah Jatim dengan baik, sehingga apa-apa yang kemudian menjadi kegelisahan, keresahan, dan yang diusulkan dari pokok pikiran bukan hanya formalitas untuk pencairan anggaran, tapi berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.